Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis film yang berjudul Love for Sale, yang mana film ini menceritakan dengan tokoh utamanya yaitu Richard Ahmad, seorang pria paruh baya yang memiliki bisnis percetakan. Ia hidup dalam rutinitas yang kaku, sinis terhadap cinta, dan hanya memiliki seekor kura-kura bernama Kelun sebagai temannya. Karena taruhan dengan teman-temannya untuk membawa pasangan ke pernikahan, ia menggunakan aplikasi Kencan Love Inc. dan bertemu Arini. Arini yang sempurna mengubah hidup Richard, membuatnya jatuh cinta, namun kemudian menghilang karena kontrak habis, meninggalkan Richard dalam kehancuran emosional yang mendalam. Profil klien yaitu Richard Ahmad, sang tokoh utama. Usianya 40 tahunan, statusnya lajang kronis. Dia memiliki kepribadian yang introvert, sinis, defensif, kaku, dan memiliki harga diri yang rapuh. Ia juga merasa dirinya oke, padahal aslinya kesepian. Berdasarkan observasi perilaku Richard di awal hingga akhir film ini, ditemukan beberapa diagnosa permasalahannya. Yang pertama ada gangguan kelekatan menghindar. Di awal film, Richard membangun tembok emosional. Ia menolak keintiman, menganggap cinta itu tidak logis, dan lebih memilih interaksi transaksional daripada emosional. Ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk menghindari penolakan. Terus yang kedua ada distorsi kognitif. Richard juga memiliki keyakinan irasional seperti semua wanita sama saja merepotkan, atau saya lebih bahagia sendirian. Nah, dari perkataan itu ia melakukan generalisasi berlebihan atau over generalization terhadap kegagalan hubungan masa lalu. Terus yang ketiga ada krisis eksistensial dan eksistensial vakum. Meskipun hidupnya mapan secara materi, Richard mengalami kehampaan. Rutinitasnya dengan kura-kura itu adalah simbol dari hidup yang berjalan sangat lambat, aman, tapi tidak bermakna. Ketika Arini pergi, ia juga mengalami shock karena makna yang ia bangun itu sudah runtuh. Terus yang keempat, ketidakmampuan meregulasi emosi, atau juga bisa disebut alexitimia ringan. Richard sulit mengenali dan mengekspresikan perasaannya sendiri sampai Arini membukanya. Pendekatan dan teknik terapi. Ditemukan 3 pendekatan dan teknik terapi untuk menangani kasus Richard pasca ditinggal Arini. Yang pertama dengan menggunakan terapi humanistik. Logoterapi punyanya Viktor Frankl. Fokusnya untuk membantu Richard menemukan makna di balik penderitaan. Tekniknya dengan menggunakan Socratic dialog dan dereflection. Terapis tidak berfokus pada mengapa Arini pergi, tetapi apa yang bisa dipelajari oleh Richard dari rasa sakit ini. Nah, rasa sakit Richard inilah bukti bahwa ia mampu mencintai. Ini mengubah persepsi dari korban menjadi manusia yang hidup. Terus menggeser fokus dari diri sendiri ke sesuatu di luar dirinya. Mungkin bisa juga memperbaiki hubungan sosial yang nyata dan bukan sewaan tentunya. Terus ada cognitive behavioral therapy atau juga disebut CBT. Fokusnya yaitu untuk mengubah pola pikir negatif Richard yang muncul setelah ditinggalkan Arini. Misal seperti perkataan saya tidak akan pernah dicintai lagi atau saya bodoh sudah tertipu. Dengan teknik cognitive restructuring, nah dengan ini menantang pikiran otomatis negatif. Dengan bukti apakah fakta Arini pergi berarti Anda tidak layak dicintai atau itu hanya berarti kontrak bisnis selesai. Nah, di sini bisa membangun kognisi baru. Saya bisa membuka hati pada Arini, berarti saya punya kapasitas dong untuk menjalani hubungan dengan orang lain di masa depan secara nyata, bukan lewat aplikasi. Nah, selanjutnya ada attachment therapy. Fokusnya untuk memperbaiki gaya kelekatan dari avoidant atau menghindar atau anxious, cemas pasca ditinggal, menuju earned secure attachment. Tekniknya dengan menggunakan reparenting and corrective emotional experience. Terapis menjadi figur aman bagi Richard untuk meluapkan kemarahan dan kesedihan tanpa dihakimi. Jadi Richard bisa meluapkan semua kemarahannya
dan kesedihannya tanpa dihakimi oleh sang terapis. Nah, langkah-langkahnya gimana penanganannya? Tahap pertama bisa dilakukan stabilisasi dan validasi. Tindakannya dengan membiarkan Richard mengekspresikan duka atau grievingnya, validasi bahwa rasa sakitnya nyata meskipun hubungannya berawal dari kontrak. Pendekatannya menggunakan person-centered, jangan langsung mendapatkan logika kontrak Arini. Terus tahap yang kedua, identifikasi dan restrukturisasi. Nah, ini menggunakan CBT dan attachment. Langkahnya, ajak Richard membedakan antara sosok Arini dan kebutuhan akan intimasi. Intervensinya yaitu dengan analisis. Richard, apa yang sebenarnya ada rindukan sih? Nah, apakah Arininya atau perasaan diurus dan didengarnya nih? Nah, challenge-nya bongkar tembok avoidannya, sadarkan bahwa selama ini dia kesepian bukan karena nasib, tapi karena dia menutup diri. Arini itu hanya pemicu yang membuka gerbang untuk mempunyai gitu. Penemuan makna baru. Nah, ini menggunakan logoterapi. Langkahnya mengubah tragic optimism. Pertanyaan kuncinya seperti gini. Sekarang dengan hati yang sudah pernah merasakan cinta nih, apa yang Anda ingin lakukan dengan sisa hidup Anda? Masih ingin hidup hanya dengan kura-kura? Nah, tujuan pertanyaan itu untuk mendorong si Richard mencari hubungan yang autentik, bukan transaksional. Nah, terus ada tahap yang keempat, yaitu integrasi sosial dan dukungan sistem dari sisi keluarga maupun lingkungan. Nah, dari sisi intervensi lingkungannya bisa dengan Richard itu perlu berhenti mengisolasi diri. Jadi dia itu harus menghubungi teman-temannya, bukan untuk pamer sih, tapi untuk jujur bahwa dia sedang patah hati. Keterbukaan ini penting untuk mematahkan stigma bujang lapuk itu harus kuat. Nah, dari sini juga bisa mengubah fungsi lingkungan dari ajang pembuktian gengsi menjadi sistem pendukung sosial. Nah, jadi dari kasus Richard dan analisis dalam film Love for Sale ini adalah gambaran sempurna manusia modern yang teralienasi atau terasingkan dan mencoba mensubstitusi keintiman emosional dengan transaksi komersial. Melalui pendekatan CBT, Richard dibantu meluruskan logikanya bahwa cinta tidak bisa dibeli. Melalui attachment terapi, ia belajar bahwa rasa sakit adalah resiko wajar dari membuka hati, bukan untuk dihindari ya. Dan melalui logoterapi, Richard diajak memaknai kepergian Arini bukan sebagai akhir hidup, melainkan sebagai titik balik. Transformasi dirinya dari pria yang mati rasa menjadi manusia yang hidup dan merasa. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Pada akhirnya, kesembuhan Richard ini bukan saat Arini kembali, tetapi saat ia berdamai dengan ketidakpastian hidup dan menemukan makna di balik lukanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarifuddin dengan NIM belakang 047. Terima kasih.